Warta Jemaat GKI Getsemani Kotoraja, tanggal 21 Mei 2020. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama majelis mengucapkan salam damai sejahtera, dan mari kita semua mempersiapkan hati dan pikiran dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk mengikuti ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari rumah masing-masing melalui live streaming akun PAM Getsemani Kotoraja. Selanjutnya kami mengajak jemaat untuk mengikuti beberapa warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dan serah terima Ketua BPMJ. A. Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 jam 9 sampai jam 10 WIB juga akan dilaksanakan serah terima Ketua Badan Pelayan Majelis Jemaat GKI Getsemani Kotoraja dari Ibu Pendeta Ida Irene Mayor STH kepada Bapak Pendeta Sarak Mandibodibo SSI Tiolo. B. Ibadah hari Minggu dan proses serah terima Ketua BPMJ akan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook PAM GKI Getsemani Kotoraja, sehingga jemaat diharapkan dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Yang kedua, Posko Rumah Diakonia COVID-19. A. Majelis melalui urusan diakonia jemaat telah membuka posko Rumah Diakonia pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 untuk membantu warga jemaat yang ada dalam kesulitan akibat pandemi COVID-19. B. Majelis menghimbau dan mengharapkan uluran tangan kasih dari jemaat kiranya dapat memberikan bantuan atau sumbangan diakonia pandemi COVID-19 dalam bentuk bahan makanan atau BAMA berupa antara lain beras, gula, minyak goreng, Indomie, dan telur. C. Sumbangan atau bantuan BAMA diakonia COVID-19 dari jemaat dapat diantar langsung ke posko Rumah Diakonia GKI Getsemani Kotoraja. D. Sumbangan atau bantuan BAMA diakonia COVID-19 dari jemaat akan didistribusikan kepada warga jemaat yang membutuhkannya pada Minggu 4 bulan Mei 2020. E. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada 25 keluarga yang telah menyumbang. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Majelis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang telah 2a. Mengikuti dan melaksanakan himbauan majelis untuk tetap beribadah di rumah masing-masing. B. Mematuhi pesan dan himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan berdoa agar situasi ini segera berakhir. D. C. Memberikan persembahan, pelunasan tanah, pengucapan syukur dan perpuluhan, baik yang diantar langsung ke gereja maupun yang dikumpulkan melalui koordinator WIK masing-masing untuk mendukung pelayanan gereja. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yang keempat, pelayan firman. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ida Irene Mayor STH. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing dan yang ada di gedung gereja, yang mengikuti ibadah secara live streaming pagi ini, mari kita bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Rohani 123 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hai bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling dan gendang, nyanyi syukur, rayakan hari bemu bersuka dan senang. Pujilah Tuhan penolongmu yang telah melalui, tak disembah beban. Di Israel itu biasa, turutlah juga bertelut di hadapannya yang berkuasa, bawalah hormat bersujud, nyanyikan gam kepadanya, ya firman-Nya benar dan kasih-Nya besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sedang berada di rumah dan mengikuti ibadah ini melalui live streaming, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita beribadah kepadanya dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, dan dalam nama Tuhan Yesus yang naik ke sorga, dan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menyertai jemaat. Dengarkanlah nats pembimbing dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus yang terbaca di dalam Mazmur 47 ayat 6 dan 10. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dan nyanyian dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita menyanyi puji Tuhan dari nyanyian Mazmur 47. Nyanyian Mazmur 47 ayat 1 dan ayat yang ketiga, bangsa dunia. Bangsa dunia, hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi
dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggi firman-Nya teguh, bumi gemetar, rajanya besar, segenap dunia patut menyembah. Tuhan naik dengan sorak-sorayan. Tuhan naik dengan sorak-sorayan. Sangkakalanya nyaring bergema. Mari bunyikan mazmur pujian. Mari puji-Nya ring dan merdu, segenap dunia nyanyi baginya. Tuhan yang benar, Raja yang besar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Allah, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, Bapa di sorga, dan mengaku segala salah dan dosa kepadanya. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia mengasihi orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau naik ke surga, supaya kemuliaan Bapa dinyatakan di dalam dunia. Pada saat itu Engkau telah memberi berkat-Mu dan kuasa-Mu, supaya kami menjadi saksi dari kemuliaan-Mu, sehingga kami tekun menantikan kedatangan-Mu kembali. Tetapi kami sadar bahwa banyak kali kami tidak tekun dan setia menyatakan kemuliaan-Mu di tengah kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari jemaat kita mengaminkan pengakuan dosa ini dengan menyanyi Mazmur 6 ayat yang pertama, sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Dengarkanlah berita anugerah dan hukum Tuhan. Sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, kami menyampaikan berita anugerah Tuhan kepada jemaat pada masa raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang akan saya baca dari surat Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 142 ayat yang ketiga, ya Yesus yang menang. Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri di sengsara dan perang, percayaku teguh. Jemaat saya undang untuk berdiri dan mendengarkan hukum Tuhan. Terimalah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup dan kesaksian gereja masa kini, yang saya baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian hukum Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga terpilih di dalam Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai ayat 20. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, minta pimpinan terang Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, Yesus. Kami mohon Engkau terangi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami supaya kami dapat mengerti pembacaan firman Tuhan yang hendak kami baca dan didengar, dan hamba-Mu yang memberitakannya pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Kami minta pimpinan-Mu, karena kami percaya bahwa Yesus Kristus Engkau adalah firman yang hidup. Amin. Injil Markus pasal 16 ayat 19 dan 20.
Kita baca bersama-sama. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang terus beribadah kepada Tuhan walaupun ibadah itu dilakukan di rumah. Hari ini secara khusus hari yang berbahagia kepada kita semua umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mencemaskan, yang menggelisahkan, yang menakutkan pada masa-masa wabah virus corona yang menyebabkan kita harus tetap tinggal di rumah dan beribadah di rumah, yang membuat ada pembatasan waktu untuk tidak keluar rumah. Tapi kita bersyukur sekalipun dalam situasi ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah dan secara khusus membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam masa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, pembacaan kita dari Markus 16 ayat 19 dan 20 dengan tema Yesus terangkat ke sorga. Kemenangan Yesus atas kuasa iblis tidak hanya ditandai oleh kematian dan kebangkitan. Tidak hanya sampai di situ dan misi penyelamatan Allah itu berhenti atau selesai. Tetapi juga setelah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan dan menguatkan mereka yang akan menjadi saksi baginya. Tapi juga untuk tetap menjaga persekutuan murid-murid itu yang harus tetap bersatu untuk melakukan pengkabaran Injil Kristus. Ia naik ke sorga. Kenaikan itu bahkan dicatat sebagai puncak kemenangan. Setelah mengakhiri misi pembebasan manusia dari dosa maut, kembalinya Yesus kepada Allah Bapanya menunjukkan bahwa iblis tidak lagi berkuasa atas dunia dan manusia. Iblis ditaklukkan, dosa dan maut digantikan dengan keselamatan dan kehidupan. Karena itu menghayati makna peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga merupakan salah satu panggilan Kristiani yang tidak boleh diabaikan. Seperti apa peristiwa itu? Mari kita dalami ceritanya
melalui pembacaan firman Tuhan yang hari ini telah kita baca, yang terdiri dari 2 ayat dalam Markus 16, yaitu ayat 19 dan ayat 20. Ada 2 hal yang penting yang tercatat dalam pembacaan kita ini. Bagian yang pertama pada ayat 19. Di sana Markus mencatat tentang peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga dan ia duduk di sebelah kanan Allah. Markus, tapi juga di dalam Injil Matius maupun di dalam Kisah Para Rasul mau memberikan kesaksian kepada kita bahwa Yesus terangkat. Dia tidak menggunakan kendaraan, pesawat, atau suatu apapun juga. Tapi di sana dikatakan dalam kesaksian Kisah Para Rasul bahwa Yesus terangkat ke sorga. Dan ia terangkat. Dan Markus juga mencatat bahwa ia terangkat ke sorga. Dan ia duduk di sebelah kanan Allah. Ia duduk di sebelah kanan Allah, mau menunjukkan kepada kita kedaulatan, kuasa dari Yesus Kristus. Ia memerintah di sorga dan berkuasa di sorga maupun di bumi ini. Yang kedua, di dalam ayat 20, di sini tercatat bahwa murid-murid segera kembali dan mereka memberitakan Injil ke segala penjuru. Misi penginjilan. Jadi sebelum terangkat, Yesus telah mempersiapkan murid-murid untuk meneruskan misi penginjilan ke seluruh dunia. Penampakan-penampakan sebagaimana dicatat pada bagian sebelumnya memberikan penguatan dan keyakinan kepada murid-muridnya bahwa Yesus hidup. Yesus meyakinkan murid-muridnya sesudah meninggal mereka melanjutkan misi atau penginjilan ke seluruh dunia. Misi ke seluruh dunia harus dilangsungkan. Yesus menjaga kontinuitas atau kelangsungan penginjilannya dengan mengutus murid-muridnya. Pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekalipun Yesus tidak lagi bersama secara fisik dengan murid-murid, ia tidak meninggalkan mereka sendirian menjalankan misi penginjilan itu. Seperti tadi kita lihat dalam ayat 19 dikatakan bahwa ia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Yesus berkuasa dan memerintah bersama Allah Bapa. Tidak hanya di sorga, tetapi juga di bumi di sini. Kita perhatikan pernyataan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Kita buka dan lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."
Yesus memerintah bersama Bapanya, bersama Allah Bapanya, bukan saja di sorga, tetapi juga di bumi ini. Ia memerintah di dalam kehidupan kita. Ia memerintah di dalam hati kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan begitu misi penginjilan yang dilaksanakan murid-murid itu berlangsung di bawah kuasa atau otoritas Kristus. Injil Markus mencatat bahwa Tuhan turut bekerja. Murid-murid bekerja bersama Yesus. Saya dan saudara-saudara bekerja bersama-sama Yesus. Yesus bekerja bersama-sama dengan kita. Murid-murid tidak sendiri. Yesus ada di antara dan bersama mereka menginjili dunia ini. Oleh sebab itu, bukan saja ada kesinambungan misi penginjilan, tetapi juga ada kontinuitas kehadiran Yesus. Dengan Yesus naik ke surga, menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya berada pada satu tempat saja. Yesus tidak hanya berada di Israel atau di Yerusalem saja, hanya bersama dengan murid-muridnya di sana. Tapi dengan naiknya Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapanya, Ia memerintah sebagai Raja di surga dan di bumi ini. Hari ini sekalipun kita tidak melihatnya, tapi kita percaya bahwa Ia ada, bekerja dan menyertai kita. Ia ada di mana saja kita berada. Ia berada di dalam dunia ini di mana saja. Tidak ada waktu yang membatasinya, tempat yang membatasi kehadirannya. Ia hadir di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara untuk terus melakukan dan menjadi saksi Injil keselamatan itu. Saudara-saudara, karena itu hari ini hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita ada dan tetap ada di rumah, kita dicengkeram dengan rasa ketakutan tentang wabah virus corona ini yang terus dan semakin hari terus bertambah. Di tanah Papua 500 lebih orang telah dinyatakan positif virus corona. Di kota Jayapura, kota kita ini, di tempat tinggal kita, di sekitar kita, telah terpapar virus corona. Sudah tercatat sampai hari ini 200 lebih. Kita ada pada ranking pertama, melebihi Mimika yang tadinya menduduki ranking pertama. Ini satu suasana, satu keadaan yang sesungguhnya membuat sehingga baik pemerintah, baik gereja, organisasi-organisasi lain, tapi secara khusus pemerintah dengan tegas membuat portab atau pembatasan waktu yang berlaku di kota Jayapura ini. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita dan menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam iman kita, untuk kita juga mau taat. Kita menunjukkan ciri kita sebagai orang-orang yang mengabarkan dan memberitakan Injil itu dalam situasi dan kondisi kita hari ini di tengah-tengah pandemi corona ini. Pemerintah bergumul soal keselamatan warga masyarakat, termasuk saya dan saudara-saudara sebagai warga gereja,
warga kerajaan Allah. Pemerintah sedang bergumul dan mencemaskan soal ekonomi, soal sandang dan makan kita. Bagaimana keadaan ini berlanjut? Bagaimana dengan kita? Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus Kristus yang bersyukur di hari ini merayakan kenaikan Yesus, kita dikuatkan, kita percaya Yesus yang sudah naik dan duduk di sebelah kanan Bapa adalah Raja. Dia adalah Tuhan dan Raja yang hidup, Raja yang berkuasa di sorga, Raja yang berkuasa di bumi ini. Karena itu marilah, seperti murid-murid Yesus, mereka segera kembali dan memberitakan Injil itu. Hari ini kita ditugaskan oleh Yesus untuk tinggal di dalam rumah kita, mengabarkan Injil itu di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Kalaupun kita harus bekerja, kita juga diutus untuk bekerja, memberitakan Injil itu di tempat kita bekerja. Memberitakan Injil yang bagaimana dalam situasi dan kondisi seperti ini. Memberitakan Injil dalam ketaatan kita. Ketaatan kita kepada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya pemutusan mata rantai virus corona ini. Itu adalah bagian dari panggilan dan pengutusan kita dalam situasi kita sekarang ini. Ketika kita taat tidak keluar rumah, tetapi jika kita keluar rumah, kita harus taat menggunakan masker, menghindari dan berusaha untuk tidak melakukan kerumunan atau tempat orang berkumpul yang banyak. Dan ini harus kita memulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari dalam keluarga kita. Untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, tapi juga keselamatan orang lain. Kita juga ada di dalam situasi ini, ekonomi yang semakin menekan. Ada banyak orang yang tidak lagi bekerja dan mengalami kesulitan soal makan dan minum. Hari ini di gereja-gereja, di jemaat-jemaat, juga di jemaat Getsemani Kota Raja, kita membuka rumah diakonia untuk dapat meringankan, untuk dapat menolong saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dalam situasi dan kondisi ini kita juga ditantang untuk dapat membagi kasih sebagai wujud dari pemberitaan Injil Kristus. Kita ingat dalam Injil Matius ketika Tuhan Yesus bertanya, mereka katakan, kapan kami melihat engkau haus? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau telanjang? Yesus berkata, ketika engkau melakukan untuk salah seorang saudaraku, engkau telah melakukannya untuk aku. Dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita ditantang oleh firman Tuhan hari ini untuk segera kembali dan beritakan Injil. Injil yaitu kasih yang dapat saudara lakukan bagi orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan jangan takut, Ia adalah Raja yang berkuasa di sorga dan juga berkuasa di bumi ini. Kita juga tetap berdoa dan berdoa, baik secara pribadi keluarga. Kita mau berdoa supaya Tuhan Raja semesta ini, Tuhan Raja atas sakit penyakit, Dia segera memutuskan dan menghancurkan COVID-19 ini, sehingga kita semua dibebaskan
dan kita boleh beraktivitas, beribadah bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan mengakhiri firman Tuhan ini. Saya atas nama Majelis Jemaat dan juga secara khusus BPMJ Getsemani Kota Raja mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di rumah-rumah. Tuhan memberikan berkat-Nya di hari ini bagi kita semua, sehingga kita dipenuhi oleh kelimpahan kasih karunia Tuhan. Amin. Jemaat, sebagai respons kita atas firman Tuhan tadi, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, dengan penuh sukacita, mari kita membawa persembahan syukur dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 133 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian rohani 133 ayat 1 dan 2 kita menyanyi sementara persembahan dapat dikumpulkan. Jiwa puji Raja Sorga. Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahanmu, engkau ditebusnya juga sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, puji Raja, Tuhan juru selamatmu. Ia yang mendengar doa dari dalam tindihan, di kesukaran semua diberinya sokongan. Puji Raja, puji Raja yang memberi pertolongan. Jemaat Tuhan, bersama dengan persembahan kita, ada pengucapan syukur dari keluarga Ibu Yusuf Sangka atas ulang tahun yang ke-48 pada tanggal 18 Mei 2020. Keluarga Bemangar di Wik 5 atas berkat dan pertolongan Tuhan dalam keluarga. Keluarga di Wik 2 atas berkat dan perlindungan Tuhan. Keluarga di Wik 3 atas ulang tahun Quinako yang ketiga. Sumbangan atau pemberian untuk pelunasan tanah gereja dari keluarga Bemangar di Wik 5 dan keluarga Epilson Lamba. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu, sebab kami mengaku dengan sungguh bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada di hari ini, itu hanya karena kasih Tuhan yang besar. Kami membawa dan memberikan persembahan kami di tiap-tiap rumah tangga kami. Sudah kami taruh pada tempat kolekte kami. Tuhan, kiranya Engkau terima dan Engkau memberkatinya. Engkau limpahkan berkat-Mu kepada setiap keluarga, baik kepada kepala keluarga, kepada ibu maupun kepada anak-anak, dalam pekerjaan, tapi juga di dalam sekolah, di dalam pertumbuhan, tapi juga di dalam
persekutuan kehidupan rumah tangga. Tuhan, Engkau mau terima dan Engkau berkati. Juga bersama persembahan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Ada pengucapan syukur yang sudah hamba baca tadi, yang mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-48 tanggal 18 Mei, yang mengucap syukur atas ulang tahun anak yang ketiga. Tuhan, tambahkan umur, kuatkan dan teguhkan iman percaya. Engkau pimpin dan tuntun mereka, jaga dan lindungi mereka. Isilah hari hidup di umur yang baru Tuhan anugerahkan dengan berkat-berkat-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Yang mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga, Tuhan, Engkau sempurnakan segala sukacita. Yang membawa dan memberikan untuk pelunasan tanah gereja, Tuhan, Engkau juga memberkati. Engkau pimpin dan Engkau tolong mereka. Lumbung kehidupan mereka diisi penuh oleh Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa syukur kami yang kami bawa bersama dengan persembahan umat-Mu yang dibawa dan dipersembahkan di meja mereka, di tiap rumah-rumah mereka. Tuhan, sambut dan Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyambutnya dengan menyanyi dari nyanyian rohani 77 ayat yang kedua. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Yesus Kristus, Engkau adalah Raja kami. Engkau telah terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau memerintah dan berkuasa sebagai Raja, baik di sorga maupun di bumi ini. Pada pagi hari ini, hamba-Mu berada di rumah-Mu ini bersama jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami datang menghampiri kehadirat Tuhan. Kami menghampiri kekudusan Bapa di sorga. Kami mengucap syukur di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini.
Sekalipun kami ada dalam situasi, dalam suasana yang mencekamkan, suasana yang menyesakkan hati kami karena pandemi corona ini, membuat kami harus ada dan tetap di rumah. Kami harus tetap menjaga jarak. Ketika kami harus keluar, kami harus menggunakan masker, dan terjadi pula pembatasan waktu beraktivitas di kota Jayapura yang berlangsung sejak hari Senin. Bapa di dalam sorga, dalam masa perayaan kenaikan Yesus ini, kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami jangan takut. Kami jangan situasi ini membuat kami stres. Kami menjadi sakit dan sebagainya. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang memerintah. Dan Tuhan yang ada dan tinggal di dalam hati-hati kami. Di dalam hidup kami pribadi dan keluarga kami. Dan juga dalam jemaat kami. Dan juga dalam kota dan dalam gereja kami ini. Bapa di sorga, segala puji, syukur, dan hormat hari ini dalam perayaan ini kami panjatkan kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu ini. Kami dituntun oleh firman Tuhan melakukan pemberitaan Injil Kristus Yesus dalam situasi dan kondisi ini. Kami dapat mewujudkan kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, yang hari ini ikut beribadah melalui siaran live streaming ini, baik di rumah-rumah, dalam jemaat GKI Getsemani Kota Raja, maupun di jemaat-jemaat yang lain, Kota Jayapura ataupun di mana saja mereka ada, dan mereka sedang bersama-sama dalam satu hati, satu roh untuk beribadah kepada Engkau. Hamba mohon Tuhan Engkau jaga, Engkau lindungi, dan Engkau berkati. Engkau tinggal bersama-sama dengan mereka. Engkau hadir dalam setiap langkah hidup mereka. Seperti janji firman-Mu di hari ini untuk kami semua. Tidak hanya berlaku bagi murid-murid pada waktu peristiwa kenaikan Yesus, tapi sepanjang zaman dan abad, dan juga bersama dengan kami di hari ini dalam hidup kami. Bapa di sorga, jauhkan daripada jemaat-Mu sakit penyakit virus corona ini. Ajar dan taruh dalam hati jemaat-Mu roh dengar-dengaran, roh ketaatan, sehingga mereka membentengi diri mereka dalam iman, doa, tapi juga ketaatan terhadap protap yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demi kebaikan kami, demi kebaikan keluarga kami, demi kebaikan orang lain dalam kehidupan ini. Tuhan tolong dan pakai kami Bapa, untuk juga berjuang bersama sebagai warga jemaat, sebagai warga masyarakat, untuk memerangi dan memutuskan mata rantai virus corona ini. Tuhan pimpin, Tuhan beri hikmat untuk warga jemaat-Mu, baik majelis jemaat, badan pelayan unsur, maupun seluruh warga jemaat di rumah mereka masing-masing. Pada saat ini hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, baik sinode, badan pekerja klasis, dan jemaat-jemaat, para penatua syamas, para pekerja di rumah Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Tuhan pimpin dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakailah kami Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini, untuk terus memberikan penguatan kepada jemaat Tuhan, untuk terus berdoa, untuk terus bersama-sama sebagai penyalur atau penyambung suara dari pemerintah kepada masyarakat kami. Tuhan tolong dan jaga supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Hamba berdoa bersama-sama
untuk pemerintah, baik pemerintah pusat, Bapak Presiden Jokowi bersama seluruh kabinetnya. Berdoa untuk Gubernur Papua bersama seluruh jajarannya. Berdoa untuk para bupati dan wali kota, secara khusus Bapak Wali Kota Jayapura bersama wakil wali kota dan seluruh jajaran. Kami juga berdoa secara khusus, Tuhan Engkau beri hikmat untuk mereka dalam segala dalam keadaan ini. Tentu mereka mencari dan bekerja keras untuk bagaimana berupaya memutuskan mata rantai virus corona ini. Hamba mohon Tuhan beri hikmat-Mu, hikmat surgawi-Mu Bapa kepada mereka. Dengan demikian dalam segala kebijakan yang datang dalam pimpinan Tuhan, mereka dapat melakukannya bagi kami semua dalam kepercayaan yang Tuhan anugerahkan, tapi juga bangsa dan negara percayakan, tapi juga masyarakat percayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk tim satuan gugus virus corona ini, baik tingkat provinsi dan secara khusus kota Jayapura ini, bersama dengan keamanan baik TNI Polri juga Satpol PP yang terus bekerja keras siang dan malam mengatur masyarakat kota Jayapura ini supaya ada di dalam keadaan yang aman, tetap tinggal di rumah supaya dapat memutuskan mata rantai ini. Tuhan beri kesabaran untuk mereka, Tuhan beri hikmat untuk mereka. Dalam kesetiaan dan kerja keras, Tuhan Engkau memberkati. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, baik yang ada di pusat, di provinsi maupun yang ada di kota, di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi mereka. Mereka mesti ada di barisan depan untuk melayani orang-orang yang sedang sakit, terpapar virus corona, yang dirawat di rumah-rumah sakit di kota Jayapura ini, di klinik-klinik. Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau lindungi mereka dengan kuasa-Mu Yesus Kristus. Hindarkanlah mereka dari terjangkitnya virus corona ini Tuhan. Lindungilah keluarga mereka dari virus ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau berkati dan pakai. Tuhan membuka tingkap langit-Mu ini. Engkau memberikan berkat-Mu, terutama tim medis, alat-alat pelindung diri, obat-obat yang dibutuhkan di tanah Papua ini, di kota Jayapura yang sekarang terus bertambah pasien positif corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati dan Engkau tolong kami. Kami juga berdoa, Tuhan, mereka yang telah terpapar virus corona, 200 lebih orang yang telah didata. Tuhan tolong mereka supaya mereka dengan kesadaran yang penuh memberi diri untuk dirawat oleh para medis. Roh Kudus-Mu memimpin dan menolong mereka Tuhan. Mereka yang dinyatakan PDP, ODP maupun OTG, Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong dalam segala upaya-upaya ke depan yang terus dilakukan untuk melakukan pemeriksaan oleh pemerintah. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya semua berjalan dengan baik dan virus ini boleh ditangani dan dimusnahkan, diputuskan mata rantainya. Kami minta ini, kami tidak minta dalam nama yang lain, kami tidak minta dengan kuasa yang lain, tapi kami bawa semua dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Kristus Yesus Tuhan kami, yang mati, yang bangkit dan yang telah naik ke sorga, memerintah di sebelah kanan Allah Bapa sebagai seorang raja. Kami minta Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, hancurkan virus corona ini hanya di dalam dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Mesias kami yang hidup. Kami percaya dengan sungguh
bahwa Tuhan akan menghancurkan dan memutuskan virus corona ini. Tuhan jaga dan lindungi jemaat-Mu dalam minggu yang ke depan ini. Sekalipun kami ada dalam situasi dan suasana ini, kami tetap percaya bahwa kami terus ada dalam hari-hari hidup kami, di rumah kami. Kami tetap ada di rumah dengan melakukan aktivitas kami. Kami terus ada dalam jagaan, dalam perlindungan Tuhan saja. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dengar doa kami ini yang kami minta tidak dengan nama yang lain, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 80. Nyanyian rohani nomor 80, ayat 1 dan ayat 2 dalam keadaan duduk, dan ayat 3 kita berdiri. Yesus, pimpinlah ke negeri Baka, dan berjalanlah di muka. Kami ikut dengan suka di perjalanan. Tuhan beri iman, berilah kami pun tahan bertekun. Jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa. Jalan susah yang jadi jalan terang. Duka dan beban, kawan dan teman, kami pikul selamanya oleh sayang-Mu kiranya. Beri penghiburan di pencobaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tetapi bagi kita, jemaat-jemaat Kristen masa kini, nyatakanlah kuasa Yesus supaya genaplah nats kitab suci dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga hari ini telah selesai. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan terus dan tetap mengucap syukur, dan nantikanlah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Shalom.